Ini adalah Melissa Oxley, seorang istri sekaligus ibu yang menjalani kehidupan yang tampak sempurna bersama suaminya, Ben, dan putri tirinya yang berusia 6 tahun, bernama Alyssa. Pasangan itu telah menikah selama lebih dari 1 tahun, dan Melissa bahkan mengadopsi putri Ben pada hari pernikahan mereka. Dia adalah sosok ibu yang tidak pernah dimiliki Alyssa sebelumnya. Namun, pada tanggal 21 Februari 2008, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Pada pukul 3:30 pagi, Ben Oxley ditemukan tewas di tempat tidur dengan luka tembak shotgun di kepalanya. Istrinya, Melissa, mengklaim bahwa dia sedang tidur di sebelahnya dan tidak melihat apapun. Namun, ketika bangun, tubuhnya sudah dipenuhi lumuran darah, tetapi tidak terluka secara fisik. Is he awake? No, he's dead. He's dead. So you think somebody came in and shot him? Yeah. Where's your husband at? Oh, lay down, lay down. I'm so tired. Who are you talking to right now? My daughter. Just stay in the bedroom with your daughter. Pada awalnya, polisi yakin bahwa Melissa yang membunuh suaminya. Why don't they take you out? I mean, you're right there. Another thing I don't understand is why somebody shoots him when you not see anything. I don't know. But Melissa was covered with blood and gunshot residue. I was feeling thinking that you're gonna blame for your husband. Namun, masalahnya adalah Melissa tidak terbukti bersalah. Pembunuhan terhadap Ben Oxley mungkin tidak akan pernah terungkap jika bukan karena seorang gadis cerdas berusia 6 tahun yang tidak tertidur pada malam itu. Pada malam kejadian, Alyssa melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, dan ternyata hal itu bisa menyelamatkan ibunya dari tuduhan polisi. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Kita bahas di Lorong Suara by Sultan. Tahun 2004, di kota Minden, Nevada, Ben Oxley, usia 32 tahun, adalah seorang ayah tunggal yang baru saja bercerai dan mencoba kembali membangun hidupnya. Setelah mendapatkan hak asuh atas putrinya Alyssa, dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk membesarkan anak berusia 3 tahun itu. Mereka memiliki ikatan yang sangat kuat. Dia membawa Alyssa kemana-mana, bahkan ke acara hari Valentine, di mana ayah dan anak itu berdansa dengan lagu favorit mereka yang berjudul Butterfly Kisses. Berdasarkan pengakuan dari kerabat dekat keluarga mereka yang bernama Jamie, Ben adalah ayah terbaik dan juga sahabat terbaik bagi Alyssa. Yang ia pedulikan hanyalah Alyssa. Merawatnya sebaik mungkin adalah prioritas utama Ben. Ia selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi Alyssa. Sementara itu, Alyssa mengatakan pada interviunya bahwa semua orang mengatakan ayah saya mencintai dan menyayangi saya lebih dari apapun, dan saya rasa itu benar. 1 tahun kemudian, di tahun 2005, Ben mencoba membangun kembali rumah tangganya, dan ia berkencan dengan wanita bernama Melissa. Tidak butuh waktu lama bagi Ben untuk mempertimbangkan Melissa sebagai pelengkap hidupnya, sampai akhirnya mereka berencana untuk melakukan kencan pertama. Pada kencan pertama tersebut, Ben bahkan membawa Alyssa karena persetujuan dan keputusan Alyssa untuk ibu barunya adalah hal yang paling penting baginya. Kencan pertama mereka tidak berjalan lancar. Alyssa tidak menyukai Melissa, bahkan ia bilang kepadanya, "Jangan bicara kepada ayahku." Alyssa was there. Alyssa's like, "Don't talk to my dad." I remember meeting her. I didn't really like her. Namun, alih-alih kecewa, Melissa justru menganggap hal itu menggemaskan dan menandakan bahwa Alyssa sangat mencintai ayahnya. Hingga seiring berjalannya waktu, ketiganya pun mulai membentuk ikatan keluarga yang baru. Pada 17 September tahun 2006, hampir setahun berpacaran, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka mengadakan upacara khusus untuk Alyssa sebagai gadis bunga. Saat upacara, Melissa membungkuk dan memasangkan gelang di tangan Alyssa sebagai janji bahwa mereka akan selalu saling mencintai dan ada satu sama lain sebagai keluarga. Tak lama setelah pernikahan tersebut, Ben dan Melissa mendapatkan hak asuh penuh atas Alyssa, tidak lagi hak asuh bersama dengan mantan istri Ben yang bernama Dawn. Mereka kini hidup bersama sebagai keluarga utuh. Melissa juga mempersilahkan saudara laki-lakinya yang bernama Craig untuk tinggal di rumah yang sama, tanpa menyadari tragedi mengerikan yang akan datang. Pada 21 Februari 2008, sekitar pukul 3:30 pagi, polisi kota Nevada menerima panggilan darurat. Melissa menelepon 911 dengan suara gemetar.
mengatakan dia baru bangun dan menemukan dirinya penuh darah di sebelah suaminya. Is he awake? No, he's dead. He's dead. So you think somebody came in and shot him? Yeah. Where's your husband at? No, lay down, lay down. I'm so tired. Who are you talking to right now? My daughter. Just stay in the bedroom with your daughter, okay? Operator dengan cepat langsung mengirimkan polisi ke rumah keluarga Oxley. Elisa yang juga mengetahui keadaan itu dalam keadaan syok dan memohon untuk melihat ayahnya. Tetapi Melissa menahannya dan sambil memeluk Alisa. Polisi tiba dan menemukan pintu depan terbuka lebar, rumah gelap dan sunyi. Di kamar pertamanya, mereka menemukan Craig, adik Melissa yang berusia 17 tahun. Craig tampak baru saja bangun dari tidurnya. Polisi terus melakukan penggeledahan, namun tidak menemukan orang lain kecuali jasad Ben yang berada di kamarnya. Polisi menggambarkan terdapat luka tembak shotgun di bagian belakang tengkoraknya, dan berdasarkan hasil penyelidikan, Ben dibunuh ketika masih tertidur. Anehnya, tidak ada tanda-tanda pembobolan, tidak ada jendela yang pecah, tidak ada pintu yang didobrak. Bagi para penyidik, sepertinya pembunuh Ben Oxley bukanlah orang asing, melainkan orang yang tinggal satu rumah dengannya. Bisa jadi Melissa atau saudara laki-lakinya, Craig. Untuk melanjutkan investigasi, Melissa dan Craig pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Para kerabat mereka memprioritaskan keamanan Alisa, mengingat ia masih berusia 6 tahun. Ia pasti tidak mengetahui apa yang terjadi dan pastinya belum siap menerima fakta bahwa ia tidak akan pernah lagi melihat sosok ayah yang sangat sayang padanya. Dalam upaya mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Ben, kecurigaan semakin menguat kepada Craig ketika polisi menemukan 2 selongsong peluru shotgun di meja samping tempat tidurnya. Peluru itu adalah miliknya, dan ia adalah satu-satunya orang yang di sana yang tertarik dan mengerti tentang senjata api karena hobinya dalam berburu. Meskipun memiliki 2 selongsong peluru, Craig tidak terbukti melakukan pembunuhan tersebut. Tidak ada bekas residu mesiu di tangannya, yang berarti ia tidak menembakkan senjata apapun. Ia seperti yang ia jelaskan, berada di kamarnya dan tidur tanpa mengetahui pembunuhan terhadap kakak iparnya terjadi. Go ahead and tell me what your take on today was. What happened? I was sleeping, and then all of a sudden I got woke up with a bunch of lights in my face. You didn't even hear anything going on, huh? Not until the cop walked in and was like, "We got one in here." Melissa kemudian menjadi tersangka utama. Polisi tidak percaya bahwa dia bisa tidur di sebelah suaminya saat pembunuhan terjadi, namun mereka tidak memiliki bukti untuk menangkapnya. Sesuatu yang tidak diketahui dan terpikirkan oleh detektif adalah seorang gadis berusia 6 tahun yang ternyata tidak tertidur pada saat kejadian mengerikan tersebut. Alisa berada di kamarnya yang posisinya persis di sebelah kamar Ben dan juga Melissa. Pada titik ini, investigasi menemui jalan buntu karena mereka tidak memiliki bukti fisik untuk menangkap Craig dan Melissa. Akhirnya keduanya dilepas dari status tersangka. Namun, polisi menemukan asuransi jiwa yang senilai $400.000 yang ditinggalkan Ben, yang semuanya akan diberikan kepada Melissa jika ia meninggal. Hal ini terasa bukti konkret, terutama bagi keluarga Ben yang merasa sangat mungkin Melissa membunuh suaminya untuk mendapatkan uang asuransi yang jumlahnya sangat besar tersebut. Karena hal ini juga, masyarakat yang mengikuti peristiwa ini berasumsi bahwa Melissa adalah pembunuh yang sebenarnya, karena tidak masuk akal jika Melissa juga tidak ditembak di malam kejadian. Penyelidikan tetap terus berlanjut. Untuk melindungi Alisa, seorang hakim mengembalikannya sementara ke ibu kandungnya, mantan istri Ben yang bernama Dawn. Alisa tinggal bersama Dawn dan pacar barunya, James, dan anak-anak mereka. Meskipun begitu, Alisa tetap lebih merindukan ibu tirinya. Ia hanya ingin semuanya kembali normal dan hidup bersama ibu tiri serta ayahnya lagi. Di rumah itu, Alisa terpapar berita negatif mengenai ibu tirinya. Mereka semua menuduh bahwa Melissa adalah pembunuh Ben, terutama ibu kandungnya, Dawn. Terlepas dari apa yang dikatakan banyak orang, Alisa tetap percaya pada dirinya sendiri. Ia yakin ibu tirinya tidak bersalah. Ia yakin ibu tirinya sangat menyayangi ayahnya dan tidak akan pernah melakukan tindakan itu.
Hal yang tidak diduga oleh para penyelidik adalah ternyata gadis berusia 6 tahun itu bisa menjadi saksi. Alisa yang tidak tertidur pada malam itu mendengar suara derit pintu rumahnya. Lalu ia langsung keluar dan melihat seseorang masuk. Alisa tidak mengenali orang tersebut karena situasi rumah yang gelap. Ia hanya melihat orang tersebut sedang mengintipnya. Berdasarkan pengakuan Alisa, para penyelidik langsung mulai mencari orang-orang yang pernah bermasalah dengan Ben. Hal yang tidak mereka sadari adalah pembunuh sebenarnya berada di depan mata mereka, yaitu Dawn, mantan istri Ben. Sahabat Ben yang bernama Scott juga mengutarakan pendapatnya. Menurutnya tidak ada yang menginginkan kematian Ben selain Dawn, mantan istrinya. Setelah Ben meninggal, Dawn akan mendapatkan hak asuh penuh atas anaknya kembali. Hal yang selalu ia inginkan setelah perceraian beberapa tahun silam. Berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai hidup baru yang bahagia bersama anaknya, Dawn tidak menyadari bahwa detektif sedang aktif melakukan penyelidikan terhadapnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa Dawn adalah ibu yang tidak diinginkan oleh setiap anak perempuan. Keterangan dari Cindy yang merupakan sahabat Ben menyatakan bahwa Dawn seringkali berselingkuh. Ia beberapa kali bertemu pria dan langsung menginap di rumahnya. Dawn juga seringkali mengabaikan keluarganya. Detektif kemudian mulai mengulik masa lalu Dawn dan ditemukan bahwa Dawn pernah keluar masuk penjara karena kecanduan alkohol dan juga narkoba. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa ia kehilangan hak asuh atas Alisa. Para penyidik kini mulai mengarahkan status tersangka kepada Dawn. Mereka menginterogasinya dan mencoba mencari tahu apakah ia berhubungan dengan pembunuhan Ben, serta menanyakan di mana ia berada pada saat malam pembunuhan itu. I watch this stuff on TV. This is not me. Okay. This is not my life. Dawn, real Why quick. do I watch this stuff on TV? I'm here with Dawn Oxley. What time did you get to work yesterday? 4. 4? What time did you get off work? Well, they signed me out at 8:15. I left at 8:30. Did you go straight home? Yeah. You didn't stop anywhere? No. Dawn mengaku hanya berada di rumah sepanjang malam dan tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan itu. James, pacar baru Dawn, juga tidak lepas dari penyelidikan para penyidik. Ditemukan bahwa James Matlean memiliki riwayat panjang keluar masuk penjara dan hanya baru-baru ini ia tinggal bersama Dawn. James mengaku bahwa ia sedang menonton film bersama Dawn pada saat malam pembunuhan itu terjadi. Namun, para detektif merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mulai menempatkan James Matlean serta Dawn Oxley menjadi prioritas penyelidikan. Minimnya bukti terhadap para tersangka membuat penyelidik beralih ke langkah pengawasan. Dawn serta James diawasi aktif oleh pihak berwajib, dan pada saat itulah tim penyidik mendengar kabar mengenai hubungan mereka yang awalnya ditutup-tutupi. Pengakuan mereka ketika diinterogasi di rumah mengatakan bahwa mereka tidak pergi kemanapun di malam kejadian, bahkan di pagi hari setelah kejadian. Tapi ternyata, detektif menemukan rekaman bukti CCTV yang menunjukkan James mengunjungi minimarket pada pagi dini hari setelah pembunuhan itu terjadi. What do you think I lied to you about? In that first interview, when I originally asked you if you had gone out of the house that night, you told me no. Okay. You made up a big story about how you guys watched movies all night long, how you passed out on the couch, how you, et cetera, and you went on about that. Later, I found out through surveillance video that you were at 7-Eleven. Namun, bukti tersebut belum cukup kuat untuk menjadikan mereka berdua sebagai tersangka utama. Di tengah-tengah penyelidikan, sebuah pengakuan yang tidak diduga dilontarkan oleh putra remaja Dawn sendiri dan saudara tiri Alisa yang bernama Devin. Ia mengunjungi kantor polisi dengan wajah yang tampak murung karena beban dari apa yang harus ia ungkapkan. Devin mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu ia akui, sesuatu yang sangat penting yang diakui oleh ibunya sendiri sebelum malam pembunuhan Ben. Devin memberitahu para penyidik tentang kemarahan Dawn malam itu. Dawn mengatakan bahwa dirinya sangat membenci Ben karena telah menghancurkan hidupnya. Ben yang membuat Dawn harus membayar tunjangan anak. Selain itu juga, Dawn menyalahkan Ben karena telah mengambil Alisa darinya. Kesaksian Devin mengubah segalanya. Pada situasi ini, Dawn sangat terpojok. Bahkan pacarnya, James, juga mengakui semua fakta yang sebenarnya, mengungkapkan detail mengerikan tentang kebohongannya, motifnya, dan bagaimana
Dawn adalah dalang sebenarnya di balik pembunuhan Ben. Dengan kematian Ben, Dawn tidak perlu lagi membayar $200 untuk pembayaran tunjangan anak per bulannya. James menceritakan persis apa yang terjadi pada malam pembunuhan itu. Ia memberitahu penyelidik bahwa ia dan Dawn berada di rumah keluarga Oxley pada malam kejadian. And then she went in the house with me to show me where Ben's bedroom was. And on that roof, she had stopped at Melissa's door. I understand you said a plain as day you shot Ben. Why not Melissa? I didn't even know if I had planned on killing Ben. But when the shot went off, it instantly triggered in my mind what I had just done. And I couldn't do it again. Dengan pengakuan James, penyelidik langsung menjadikan ia dan Dawn sebagai tersangka utama. Sementara itu, Alyssa dimintai keterangan secara jelas mengenai sosok hitam yang ia lihat pada malam itu. Alyssa akhirnya pun yakin bahwa yang ia lihat tidak lain dan tidak bukan adalah ibu kandungnya sendiri. Dengan segala keterangan yang ada, polisi akhirnya menahan James dan juga Dawn, sementara Melissa dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. 4 tahun sudah berlalu. Pada tanggal 31 Januari 2012, ibu tiri dan anak perempuan yang ia sayangi akhirnya mempersiapkan diri untuk persidangan melawan pembunuh Ben. Alyssa yang sudah berusia 10 tahun duduk di ruang sidang dan menyaksikan jalannya persidangan. 4 tahun sejak kematian ayahnya, luka yang diderita sangat mendalam dan pemulihannya tentu tidak akan cepat. Namun Alyssa tahu dia harus kuat dan untungnya ia memiliki panutan yang sangat hebat, yaitu ibu tirinya. Di persidangan, Melissa memberikan kesaksian. Ia bersaksi melawan James, orang yang bertanggung jawab atas kematian Ben. Saudara tiri Alyssa dan putra Dawn, Devin, juga memberikan kesaksian untuk menegaskan kembali pernyataannya terkait keterlibatan ibunya dalam pembunuhan tersebut. 4 tahun sejak penangkapan ibunya, Devin sudah tidak tinggal di rumah ibunya dan bergabung dengan tentara, dan sekarang akan bersaksi dengan berani untuk mengungkap kebenaran, walaupun harus melawan ibunya sendiri. Setelah serangkaian persidangan, Dawn akhirnya dipenjara karena terlibat atas pembunuhan Ben dan berbagai pelanggaran lainnya, termasuk pelanggaran pembebasan bersyarat, mengemudi dalam keadaan mabuk, serta kekerasan dalam rumah tangga. Namun, bukti lebih kuat mengarah kepada James. Ia adalah orang yang menarik pelatuk senapan. Bukti terhadap Dawn tampaknya sebagian besar terbatas hanya pada persekongkolan yang itu hanya didapat dari keterangan bukti tidak langsung. Dawn berhasil mendapat kekebalan dari tuduhan pembunuhan Ben, sementara James tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengaku bersalah atas pembunuhan Ben dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada akhirnya, Ben Oxley mendapatkan keadilan, tetapi kemudian, tepat ketika James dibawa pergi untuk dipenjara selamanya, Alyssa angkat bicara dengan permintaan yang mengejutkan dan juga luar biasa. Ia ingin berbicara kepada pembunuh ayahnya secara pribadi. Terlepas dari kesedihan dan rasa sakit karena kehilangan ayahnya, Alyssa yang baru berusia 10 tahun menemukan keberanian luar biasa untuk memaafkan pembunuh ayahnya. Ia memiliki cinta dan kebaikan untuk diberikan, bahkan di tengah semua yang telah ia alami. Menurut Alyssa, ia hanya akan bisa berdamai dengan tragedi yang dialaminya dengan cara memaafkan pembunuh ayahnya. Dengan bimbingan dan kasih sayang ibu tirinya, Melissa, keduanya membentuk keluarga mereka sendiri. Bahkan mereka juga mengadopsi Brandy, anak Dawn lainnya, dan saudara tiri Alyssa yang sudah menjadi yatim piatu setelah vonis tersebut.